mendingan kamu itu sekarang bantuin tuh temannya kamu. Karena kamu di sini yang digaji itu adalah pekerjaannya kamu, bukan omongannya kamu. Tapi kalau aku ngomong, Mas, cuci ya Mas ya? Oh iya, siap Mas. Iya. Kontaknya ada di dalam. Dan? Oh, Pak Bos. Dari tadi Pak Bos? Ya, gimana nih? Rame? Ya, alhamdulillah untuk hari ini ramai Pak Bos. Kan sekarang hari Minggu itu paling Pak Bos. Iya sih. Ya, ini kebetulan juga saya sebenarnya nggak sengaja ke sini. Cuman ya Iya sekalian Pak Bos. Kan biasanya telepon apa WA gitu. Iya. Ini yang mumpung hari libur juga ya sekalian tak kesini tak ngecek. Ini sekalian juga nanti mau ke cabang-cabang yang lain. Oh. Alhamdulillah kalau ramai. Ini juga lagi datang lagi ya, ditunjuk ya? Bapak. Gimana? Ada kendala? Ya untuk sekarang sih alhamdulillah ada apa-apa Pak Bos. Nggak ada kendala ya? Ya saya nanti rencana ini mau saya renov semua. Ya, dari semua titik, dari 30 titik cuci mobil punya saya, itu mau saya perbaiki semua untuk fasilitasnya. Karena memang kita sudah profit sekarang ya. Ini lagi Pak Bos apa ya? Kalau mau direnovasi lagi boleh usul buat musola kecil-kecilan gitu Pak Bos. Oh iya, Yang untuk enak. fasilitas umum ya? Iya Pak Bos. Oh iya, ya sudah, makasih ya atas sarannya. Nanti biar dibangun juga untuk masalah musola. Iya. Yaudah kalau gitu saya tak bantu-bantu aja ya. Oh iya. Kalian nih pengen ada kerjaan juga. Gak apa-apa gitu Pak Bos. Gak apa-apa, kamu gak apa-apa lanjut Ya ngawasin siap aja. Pak Bos. Alhamdulillah datang lagi nih. Semoga tambah hari tambah ramai. Ya rusak Pak Bayu. Astagfirullah. Ya rusak Pak Bayu tambah enak. Halo, iya Pak, saya langsung ke kantor Pak, habis ini Pak. Masih nyuci mobil Pak. Iya, ini sudah mau selesai. Iya Pak, ya Pak. Makasih Pak. Mas, ini sudah selesai apa belum Mas? Oh, belum. Fit, tunggu bentar. Bayu. Bayu, gimana Bayu, kabarnya? Bayu, Fit? Bayu. Ya, alhamdulillah aku baik. Duh, ayo ngobrol-ngobrol dulu di sana yuk. Ntar. Lama nggak ketemu. Gimana Gimana apanya? kabarnya? Mau nanya pekerjaanku apa mau nanya mobilku atau gimana, Bay? Oh ya, ngomong-ngomong mobilku udah selesai apa belum nih? Soalnya aku buru-buru mau kantor gitu loh, Bay. Iya, ini udah hampir selesai, ntar lagi. Fit. Oh ya, kamu kerja di mana sekarang, Fit? Aku sekarang kerja di kantor, Bay, di perusahaan mikro. Oh, Lama gak ketemu. Udah berapa tahun ya, Bay ya? ya hampir sekitar 4 tahun lah. Hampir Tahunan. 4 tahun. Selama 4 tahun itu aku sudah mampu merubah nasibku, Bay. Sudah mampu memberikan apa yang orang tuaku itu butuhkan. Tapi sedangkan kamu sekarang itu ya
Selama 4 tahun itu bukan perjalanan yang pendek, Bay. 4 tahun, 1, 2, 3, 4. Tapi kamu tidak mampu mengubah suatu nasib atau pekerjaannya kamu. Kamu kok dulunya kamu itu cuma tukang cangkul. Ya sekarang kamu udah mendingan sih kerja di bawahnya atap gak kepanasan. Tapi kan kalau kamu bekerja kayak gini terus, tapi kamu kapan kamu itu mampu membahagiakan orang tuamu, Bay? Iya sih, Fit, ya. Namanya juga pekerjaan apapun ya, yang penting halal. Toh ini juga bukan pekerjaan yang hina buat aku ya. Halal ya halal aja, Bay. Tapi sekarang dengan kebutuhan yang semakin meningkat, halal aja itu udah gak cukup, Bay. Karena kebutuhan tidak hanya membutuhkan kehalalan doang. Yang utama itu adalah materi. Untuk membeli suatu produk, kita membutuhkan uang. Sedangkan kamu cuma penghasilannya kamu sehari itu kan gak bakalan mencukupi kebutuhan kamu, keluarganya kamu, apalagi sudah beristri, Bay. Iya sih, cuman ya alhamdulillah cukup sih, Fit. Aku sebagai sahabatnya kamu, aku tuh pengen menawarkan kamu suatu pekerjaan yang lebih mapan dari, ya mohon maaf, dari tempat yang sekarang kamu itu kerjakan, Bay. Supaya aku dan kamu itu ya setara lah. Karena aku paling tidak suka, paling tidak sanggup itu melihat temanku menderita. Sedangkan temenmu ini sudah sukses gitu loh, Bay. Aku gak nyangka tuh, Bay. Kalau mau ketemu di sini. Ya, gini, aku barusan kan tahu sendiri kamu. Iya, paham. Pekerjaanku sibuk banget. Ya, tapi ya aku juga bukan berarti bisa kamu remehkan begitu juga, Fit. Karena aku bekerja seperti ini, punya keinginan untuk lebih baik dari sebelumnya, itu juga melalui proses yang panjang. Aku tuh gak mau meremehkan kamu, mohon maaf. Kalau mungkin omonganku itu menyakiti perasaannya kamu. Aku tuh paling gak tega, Bay, ngelihat temennya sendiri itu kayak gini keadaannya. Tapi ya kamu, gimana ya? Aku yang gak tega, tapi kamu itu gak mau berusaha bekerja keras untuk mengubah masa depannya kamu. Coba kamu tuh, Bay, bekerjalah yang keras. Ya. Supaya kamu itu tidak miskin terus. Supaya kamu itu tidak bekerja sama orang terus, Bay. Ya. Kalau kayak gini kamu kan tetap saja gak ada perubahan, Bay. Aku selama tidak ketemu sama kamu gak bakalan tahu pekerjaan aku apa, usahanya aku tuh apa. Sehingga aku sekarang mendapatkan yang apa aku inginkan. Ya, sebentar, Fit, ya. Sekarang gantian ya. Iya. Gimana, Bay? Ya meskipun aku hanya punya ya tempat seperti ini, tempat kerjaku ya seperti ini, ya bukan berarti kamu bisa merendahkan aku seenaknya begitu. Toh kamu juga nggak tahu aku ini sebenarnya seperti apa sekarang. Dan juga kamu nyinggung-nyinggung masalah miskin. Ya meskipun aku miskin, setidaknya tuh nggak pernah menyusahkan orang lain. Kamu bilang barusan tempat kerjaku. Di sini itu bukan tempatnya kamu, Bay. Tempat di mana kamu itu mencari rezeki di sini. Nah, kamu itu masih bekerja sama orang. Sedangkan di sini itu pekerjaannya apa? Iya. Kamu itu mendapatkan penghasilan itu berapa gitu loh, Bay. Yang aku maksud itu kayak gitu, Bay. Kamu itu nggak boleh kayak gitu, Fit. Aku ini juga meskipun gini ya juga temennya kamu, jadi nggak boleh kita saling buat tersinggung. Bay, sebenarnya aku tuh malu mau nyapa kamu itu, barusan aku malu. Mau menyapa teman lama yang belum sukses. Kalau bukan barusan aku kepergok di depan matanya aku sendiri, aku nggak bakalan nyapa kamu, Bay. Kamu nanti ya, kalau aku pas udah pulang masuk ke mobil, kamu, saya harap jangan menyapa aku ya. Karena teman-temanku itu ya sekarang bukan setara kayak kamu, Bay. Teman-temanku sekarang itu berdasi, Bay. Sedangkan kamu coba lihat, mukanya kamu aja udah putel.
berkeringat. Waduh, tapi ya maklum lah. Dan di sini panas. Beda dengan kantorku yang ber-AC. Tuh bye. Kapan kamu tuh menjadi orang yang kaya gitu loh, bye? Seperti aku ini loh. Iya Fit, aku paham. Ya kalau misalkan kamu malu punya temen kayak aku, ya nggak masalah. Aku juga mohon maaf sebelumnya. Kalau misalkan kehadiranku di sini mengganggu kamu. Cuman sekali lagi aku sampaikan bahwa di sini ini kan tempat umum dan itu tanpa disengaja aku bertemu dengan kamu, Fit. Dan seharusnya kamu nggak boleh sombong begitu karena di atas langit masih ada langit, Fit. Loh, kita juga nggak ada gunanya buat sombong. Apalagi sama temen sendiri. Aku ini kan bukan musuh kamu, Fit, tapi kawan lama kamu. Harus bisa membedakan kan? Daripada aku ngomong sama kamu yang gak ada gunanya, gak ada isinya, mendingan kamu itu sekarang bantuin tuh temannya kamu. Karena kamu di sini yang digaji itu adalah pekerjaannya kamu, bukan omongannya kamu. Tapi kalau aku ngomong di depan kantor, di depan karyawan, itu yang digaji, Bay. Beda dengan orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Kalau yang orang yang berpendidikan, yang digaji itu omongannya. Sedangkan yang tidak berpendidikan, yang digaji itu adalah ototnya, Bay. Makanya lain kali itu kamu jangan bekerja dengan otot. Bekerjalah dengan pikiran. Ya. Sehingga kamu itu tidak selalu dihina dan dicaci maki oleh teman-teman lamanya kamu. Bay, aku tuh kasihan sama kamu, Bay. Aduh, Bay. Iya, tapi aku rasa teman-teman yang lain juga nggak sama seperti kamu, Fit. Gak sama seperti aku. Katanya siapa? Kalau orang yang sudah berpangkat, Bay, bekerja di kantoran, ketemu kawan lamanya, biasanya itu kebanyakan tuh ilfil, Bay. Iya. Contohnya seperti aku. Ya mungkin Aku itu tuh hanya ilfil sama kamu, Bay. Iya. Di tempat umum ngobrol sama orang yang tidak pekerjaannya yang tidak sama. Waduh. Ya mungkin itu hanya berlaku buat kamu, Fit, tapi tidak berlaku buat aku ataupun orang lain. Karena tidak semua orang itu bisa menyombongkan apa yang dia punya, apalagi yang disombongkan juga nggak terlalu jelas. Toh aku juga nggak tahu kamu kerja di mana. Jadi ya Bay, nggak perlulah sombong. Sudahlah, Bay, ya. Daripada ngomong terus sama kamu, nanti teman-temanku kesini cuci mobil juga. Ketemu pas temanku nanya, Fit, itu siapa? Temennya kamu? Loh, kamu kok punya teman? Aku kan jadi malu, Bay. Jadi omongan di kantor, Bay. Ini kamu pergi aja udah, Bay. Aku gak ada waktu sebenarnya. Kalau bukan aku nyuci mobil di sini, aku gak bakalan mampir. Kenapa ya ini? Duh, Bu Windy kok ada di sini, Bu? Bu Windy nyuci mobil juga di sini. Enggak, ini usaha suami saya. Berarti Jadi kamu kenal nih orang ini? Iya. Oh, apanya kok kenal teman atau gimana? Ini bawahanku di kantor, Mas. Oh, jadi kamu kerja di kantor istri saya? Sini, Fit. Jadi ini dari tadi wehina Mas habis-habisan. Kenapa? Mas nggak paham. Karena Mas bantu ngelap mobil. Fit, Tapi dia di kantor tuh baik-baik sekali orangnya tuh. ya itu aku nggak paham. Mungkin karena teman lama dia mau menyombongkan hasil pencapaiannya dia. Cuman gini ya, Fit ya. Asal kamu tahu, aku di sini bukan sebagai pekerja, tapi tempat cucian mobil ini punya saya. Dan saya itu ada tempat cucian mobil itu 30 titik. Tempat cucian mobil terbesar di Bondowoso, 30 cabang, asal kamu tahu. Dan aku nggak pernah ngomong sama orang lain, cuman buat membuat mulut kamu bungkam, aku sampaikan. Tapi jangan anggap kalau aku itu sombong, aku nggak sama seperti kamu. Itu cuman shock terapi buat kamu, agar kamu tidak mengulangi kesalahan kamu lagi. Kita itu nggak boleh sombong, Fit. Kamu kan juga pernah merasakan, ketika kamu waktu jadi pengangguran, waktu belum kerja, kamu juga pernah merasakan. Dan sekarang setelah kamu sukses, kamu mencaci mereka yang pernah posisi kamu ada di posisi mereka. berarti sekarang kamu sudah sukses. Ya, kamu bisa nilai sendiri. Toh kamu juga kerja sama istri saya. Ini gimana nih karyawan kamu kok kayak gini? Dia di kantor itu baik-baik sekali. Saya nggak tahu kalau sifatnya ternyata seperti ini. Bu Windy,
Saya sebelumnya minta maaf Bu Windy. Saya nggak tahu kalau Bayu ini teman lamaku adalah suaminya Bu Windy. Tahu nggak tahu, kamu memang kayak gitu sama orang. Kamu seharusnya nggak boleh gitu. Dan asal kamu tahu ya, aku nggak pernah punya masalah sama kamu dan kamu jangan pernah cari masalah sama aku gitu. Kalau misalkan dia kan cari masalah lagi, ya, apalagi sama istri saya, ya sebenarnya nggak mungkin sih kamu cari masalah sama istri saya. Soalnya istri saya jadi atasan kamu dan kamu bawahan istri saya. Jadi ingat, jangan sampai kamu merendahkan orang lain lagi. Kalau kamu ingin dihargai orang lain, hargai orang lain. Dan seharusnya kamu jangan minta maaf ke Windy, minta maaf sama diri kamu sendiri. Ya udah, daripada aku tambah emosi dan ngomong nggak karuan, mending kamu sekarang pergi. Mobil kamu sudah selesai. Iya baik, saya minta maaf sama kamu baik. Ya udah, Lebih-lebih jangan diulangi sama lagi ya. Bu Windy Bu, saya minta maaf Bu. Saya langsung ke kantor aja ya Bu ya. Soalnya mobilnya sudah selesai dicuci. Jangan diulangi lagi ya. Iya Bu. Ya udah, kamu urusin itu orang itu bahaya itu. Itu mau diapain, Mas? Ya terserah kamu, ya kamu harus waspada sama orang itu. Soalnya aku lihat memang dia kurang jujur orangnya. Entah kamu nanti bisa cross check secara langsung atau kamu nyuruh orang buat lihat kinerjanya dia. Ya, Ini nyuruh orang aja. ya udah.